Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suhaila Sari MPD selaku dosen pengampu ilmu pengetahuan alam dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini ilmu pengetahuan alam masuk ke pertemuan yang ke-9 dan konteksnya sudah berbeda. Sekarang konteksnya yaitu ke fisika. Dan kelompok kami, kelompok pertama akan membahas mengenai besaran dan satuan. Nama-nama kelompoknya yaitu antara lain ada Erisa Sindiana, Naili Nuraini, Hesti Majidatun Najihah. Lalu masuk ke dalam materi pembahasan. Pengertian besaran. Apa sih itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan bisa dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Misalnya, siswa mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris atau mistar. Diperoleh panjang meja adalah 30 cm. Yang dikatakan besaran adalah 30, angka 30-nya itu. Sedangkan sentimeternya adalah satuannya. Lalu, besaran berdasarkan cara-caranya yaitu ada dua. Dengan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Besaran berdasarkan arah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada besaran cara memperolehnya, yaitu ada besaran fisika dan besaran non-fisika. Apa sih besaran fisika itu? Besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena pengukuran maka harus dibantu dengan alat ukur. Contohnya seperti massa yang dibantu dengan alat ukur neraca. Yang kedua ada besaran non-fisika. Besaran yang diperoleh dengan perhitungan. Dengan konsepnya perhitungan, maka dibantu dengan alat hitung. Contohnya alat hitungnya yaitu kayak kalkulator. Selanjutnya, besaran berdasarkan arah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Contohnya seperti kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Besaran berdasarkan skalar yaitu besaran yang mempunyai nilainya saja, tidak mempunyai arah, seperti kelajuan, perlajuan, dan lain-lain. Lalu, di dalam fisika, besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pertama, ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang dengan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan second, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus listrik dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. Besaran pokok memiliki ciri khusus, antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan atau tidak satuan ganda, dan ditetapkan terlebih dahulu. Kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti kelajuan, percepatan, gaya, usaha, dan lain-lain. Lalu, ini adalah tabel dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 pokoknya. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Dan memiliki satuan, bisa dilihat di tabel ya. Dan ada memiliki singkatan dan berdimensi. Nah, dimensi nanti ini akan dibahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu tabel besaran turunan. Nah, nama-nama besaran turunan itu ada pertama ada luas dengan lambang besaran turunan A, rumus panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya dan momentum. Bisa dilihat di tabel. Di situ ada lambang dengan lambang besaran dan rumusnya. Bisa dibaca ya dan dilihat. Lalu dimensi. Tadi di dalam besaran pokok ada dimensi. Nah, apakah itu dimensi? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol besaran pokok. Atau bisa dikatakan dimensi adalah suatu besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dan dimensi ini hanya dimiliki dari besaran pokok yang itu ada 7. Ada panjang dengan dimensi L, massa dengan dimensi M, waktu dengan dimensi T, arus listrik dengan dimensi I, temperatur atau kuat arus listrik dengan dimensi theta, jumlah zat dengan dimensi M, intensitas cahaya dengan J. Dan di dalam menentukan cara dimensinya ditambahin dengan kurung kurawal atau buka tutup. Lalu, cara menentukan dimensi. Nah, bagaimana sih cara menentukan dimensi? Itu kita lihat dari besaran turunan, yaitu contohnya 1, tadi luas. Luas memiliki rumus yaitu panjang kali lebar.
panjang diturunkan dari panjang, yaitu tadi bisa dilihat di tabel dimensi tadi, panjang berdimensi L. Sedangkan lebar juga turunan dari panjang, jadi L juga. Jadi L kali L menghasilkan L kuadrat. Contoh selanjutnya yaitu ada volume. Volume adalah rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, dengan rumusnya yaitu panjang turunan dari panjang yaitu dengan L, lebar turunan dari panjang juga dan ditulis L, tinggi turunan dari panjang juga dengan L. Jadi L kali L kali L dengan L pangkat 3 atau L kubik. Contoh selanjutnya yaitu massa jenis. Rumus massa jenis adalah Rho sama dengan massa dibagi volume atau volume. Nah, massa adalah berdimensi M, jadi ditulis M. Dan volume adalah, tadi volume sudah ditentukan dan menghasilkan L pangkat 3 atau L kubik. Jadi langsung ditulis jadi M dibagi L pangkat 3 sama dengan ML min 3. Karena dia dinaikkan ke atas, jadi menghasilkan negatif ya. Jadi bilangan apapun kalau dia pembagian dan pangkat pembagian, dan kalau dia dinaikkan ke atas, dia menjadi negatif. Selanjutnya contohnya yaitu ada kecepatan. Kecepatan rumusnya yaitu ada perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dengan satuan S dan waktu T. S turunan dari panjang dia menghasilkan L, dan T dan dari waktu dia menghasilkan dia berdimensi T, jadi L dibagi T sama dengan LT min 1, karena dia naik ke atas menjadi min 1. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian satuan akan dibahas oleh Hesti. Kepada Hesti dipersilakan. Pengertian satuan. Satuan adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Tidak mungkin dalam dua besaran yang berbeda mempunyai satuan yang sama. Satuan ada dua macam, yaitu 1. Satuan baku, 2. Satuan tidak baku. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Contohnya yaitu meter, kilogram, dan detik. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu depa, hesta, kaki, lengan, tumbek, bata, dan langkah. Pengukuran. Pengukuran adalah proses pembandingan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang dipakai sebagai satuan. Kemampuan alat ukur untuk mengukur besaran dengan skala yang kecil disebut ketelitian alat ukur. Pengukuran ada 3 macam, yaitu 1. Pengukuran panjang, 2. Pengukuran massa, 3. Pengukuran waktu. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran ada 3 macam, yaitu pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. 1. Mistar. Mistar adalah alat pengukur panjang dengan ketelitian adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara membacanya yang benar, posisi mata harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong mempunyai 2 rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong atau geser. Pada rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong terdapat skala nonius. Skala nonius mempunyai panjang 9 mm yang terbagi menjadi 10 skala sehingga tingkat ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop merupakan alat ukur ketebalan benda yang tipis, misalnya kertas, seng, dan karbon. Pada mikrometerskop terdapat 2 macam skala, yaitu skala tetap dan skala putar atau nonius. Ketelitian mikrometerskop adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Berikut merupakan contoh-contoh neraca. Yang pertama, neraca sama lengan, ketelitiannya 0,001 gram dan kegunaannya untuk mengukur massa emas. Yang kedua, neraca Oheus, ketelitiannya 0,01 gram dan kegunaannya untuk mengukur di laboratorium.
Yang ketiga yaitu neraca digital. Ketelitiannya 0,001 gram dan kegunaannya untuk mengukur massa benda kecil. Dan yang terakhir yaitu neraca pegas. Ketelitiannya 0,1 gram dan kegunaannya untuk mengukur di laboratorium. Selanjutnya yaitu pengukuran waktu. Pengukuran besaran waktu dapat menggunakan arloji dan stopwatch. Ini bisa dilihat contoh arloji dan stopwatch. Stopwatch di sini ada dua, stopwatch jarum dan digital. Namun yang sering digunakan adalah stopwatch digital karena angkanya langsung kelihatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Itulah tadi pembahasan mengenai besaran dan satuan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.